Seorang non-muslim di Amerika yang tidak pernah sholat, tidak punya ikatan apapun dengan Islam, sistem sarafnya menjadi lebih tenang saat mendengar bacaan Al-Quran. Di sebuah klinik di Florida, Amerika Serikat, ada riset yang memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada sejumlah relawan non-muslim. Hasilnya sangat mengejutkan para ilmuwan. Ketegangan saraf mereka turun secara signifikan dan membuat respon fisiologis tubuh mereka menjadi lebih rileks, meski mereka tidak tahu apa yang sedang mereka dengarkan. Dan ini bukan satu-satunya temuan. Review terhadap puluhan studi ilmiah kemudian mengkonfirmasi gelombang otak yang berkaitan dengan ketenangan, yaitu gelombang alfa, meningkat ketika seseorang mendengarkan Al-Quran pada muslim maupun non-muslim. Tapi mengapa orang yang tidak mengerti apa-apa mereka bisa tersentuh, sementara kita yang mengenal Al-Quran sejak kecil justru sering tidak merasakan apa-apa? Mungkin karena hati kita sudah terkuras habis bahkan sebelum kita membukanya. Kita hidup di zaman yang segalanya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Meeting bertubi-tubi, target menumpuk, ekspektasi yang terus meninggi, dan waktu yang terasa semakin sempit. Dan untuk bertahan, kita mendorong diri kita sendiri dengan ambisi, tekanan, deadline, KPI, validasi. Kita bekerja seperti bensin yang terus menyala besar, lalu kemudian habis seketika. Dan inilah yang jarang kita sadari. Ketika seharian jiwa kita dikuras habis oleh dunia, oleh tuntutan, oleh kecemasan, oleh kebisingan yang tak pernah berhenti, kita datang kepada Al-Quran dalam keadaan kosong, dalam keadaan pikiran dan hati kita yang lelah. Tidak ada lagi tempat yang tersisa untuk merasakannya. Maka jangan heran kalau kita sudah rajin membaca Al-Quran, bahkan khatam berkali-kali, tapi hati kita tetap terasa berat. Masalahnya bukan pada Al-Quran. Masalahnya kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak hadir di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Quran Afala yatadabbaruna al-Quran Afala yatadabbaruna al-Quran Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Perhatikan baik-baik. Allah tidak bertanya mengapa mereka tidak membacanya, tapi Allah bertanya mengapa mereka tidak mentadabburinya. Tadabbur, kita hadir di dalamnya, kita berusaha untuk memahami pesan-pesannya, kita berusaha untuk meresapi makna ayatnya. Tadabbur ini bukan sekedar anjuran, teman-teman. Tadabbur adalah resep dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh, sesuatu yang menjadi penyembuh serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sahabat-sahabat sekalian,
Tadi kita melihat efek Al-Quran pada tubuh, bahkan non-muslim pun merasakannya. Tapi Al-Quran jauh lebih dari sekedar getaran yang menenangkan saraf. Bagi orang yang beriman, ia adalah syifa, penyembuh yang bekerja sampai ke dalam jiwa. Ketika Al-Quran benar-benar menjadi obat bagi Anda, dada Anda yang tadinya sesat menjadi lapang. Pikiran Anda yang tadinya penuh oleh pekerjaan menjadi jernih. Dan ketika Anda harus mengambil keputusan besar, Anda mengambilnya bukan dari rasa takut, melainkan dari ketenangan. Lalu bagaimana caranya membaca Al-Quran agar ia benar-benar menyembuhkan dan menenangkan? Sehingga ketenangan itu bukan hanya dirasakan oleh diri Anda sendiri, tapi juga berdampak pada ruang kerja Anda dan tim yang Anda pimpin. Ada 3 langkah paling sederhana yang biasanya saya bawakan di in-house training untuk perusahaan lewat program Quran at Work Initiative. Apa saja langkahnya? Langkah yang pertama, pilih ayatnya. Pilihlah ayat yang paling dekat, yang paling relate dengan apa yang sedang Anda rasakan hari ini. Jiwa yang sesak, ada ayatnya. Jiwa yang sedang cemas, ada ayatnya. Perasaan kosong yang tak Anda mengerti, ada juga ayatnya. Jadi, Anda nggak harus selalu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda boleh membacanya secara tematik, sesuai dengan kondisi Anda. Ketika ayat itu berbicara tentang apa yang sedang Anda alami, Anda akan jauh lebih mudah untuk meresapinya. Langkah yang kedua, lantunkan dengan irama. Lantunkan ayat itu dengan suara yang indah, atau yang dikenal dengan istilah taghonni. Taghonni ini bukan tentang sebagus apa suara Anda, tapi suara terbaik yang Anda mampu keluarkan, suara yang tulus, suara yang ikhlas. Anda bertilawah bukan untuk didengar orang lain, melainkan untuk dirasakan oleh hati Anda sendiri. Dan menariknya teman-teman, ada penjelasan ilmiah di balik ini. Membaca Al-Quran dengan irama itu akan menenangkan sistem saraf, memudahkan kita untuk mencapai rasa khusyuk, bahkan membuat ayat itu mudah untuk kita ingat dan kita hafal. Sekarang izinkan saya membacakan 1 ayat dengan taghonni, dengan irama. Silakan Anda dengarkan dulu, biarkan irama ini terasa sampai ke hati Anda. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sekarang coba letakkan tangan Anda di dada. Tarik nafasnya perlahan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang tulus, dengan suara yang ikhlas, dengan sepenuh hati kita. Ikuti saya bersama-sama. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sahabat-sahabat sekalian, langkah yang ketiga,
kita ulang-ulang ayatnya. Setelah kita memilih ayat yang tepat dengan kondisi batin kita dan kita lantunkan dengan irama, langkah terakhir adalah kita ulangi ayat itu sambil kita resapi maknanya. Kenapa harus diulang? Karena repetisi itu akan menciptakan harmoni. Suara Quran yang berulang itu memiliki dampak yang sangat kuat terhadap otak dan emosi kita. Kita bisa lebih rileks, lebih tenang, dan lebih nyaman ketika ayat itu diulang-ulang. Misalnya di surah Ar-Rahman, tadi kita membaca 3 nada. Nah, di 3 nada itu kita jeda sebentar sambil merenungkan nikmat Allah selama ini dalam hidup kita, nikmat Allah untuk keluarga kita, untuk karir kita. Lalu kemudian setelah kita jeda, kita ulangi lagi ayatnya. Mari kita coba letakkan dulu apapun yang sedang Anda pegang atau Anda pikirkan sejenak saja. Ikuti saya bersama-sama. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rasakan detak jantung yang tak pernah Anda minta. Nafas yang baru saja mengalir tanpa Anda perintah. Nikmat mana yang Anda dustakan? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hadirkan wajah yang paling Anda rindukan pelukannya, yang suaranya masih bisa Anda dengar malam ini, yang tangannya masih bisa Anda genggam. Mereka yang selalu menunggu Anda pulang. Nikmat mana dari itu yang Anda dustakan? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rasakan rezeki yang mengalir lewat pekerjaan yang hari ini terasa berat di pundak Anda. Jalan yang telah Allah pilihkan untuk Anda, dan Anda tidak sedang berjuang sendirian. Nikmat mana dari rezeki itu yang Anda dustakan? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
ربكما تكذبان. Sahabat-sahabat sekalian, sudah berapa lama kita tidak merasakan Al-Quran benar-benar menyentuh hati kita? Ini baru permulaan. Insya Allah kedepannya di channel ini saya akan menemani teman-teman semua untuk latihan rutin seperti ini. Satu ayat, satu zikir, kita pilih untuk satu kondisi batin kita. Lalu kita lantunkan dengan irama yang indah. Kita latihkan bersama-sama. Bagikan video ini kepada rekan-rekan kerja Anda yang mungkin hari ini datang ke kantor dengan wajah yang lelah, wajah yang kusut. Supaya apa? Supaya ia pun tahu ketenangan itu tidak perlu dicari kemana-mana. Ketenangan itu sudah ada. Di mana? Di dalam Al-Quran. Saatnya kita menjadi pribadi yang utuh, bukan yang paling sibuk, tapi yang paling tenang. Bukan dengan menjauh dari dunia, tapi yang mampu menghadirkan Allah di tengah keramaian.